Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah produk terbaru dari DeWalt ya. Tipenya adalah DCD 805. Produk ini di pasaran dijual dengan harga full set di 3,3 sampai 3,9 tergantung tokonya. Dan produk ini seperti biasa untuk produk-produk DeWalt itu digaransi selama 3 tahun, 1 tahun baterai dan charger. Rusak, ganti baru. Luar biasa kalau produk cordless DeWalt ini. Produk DCD 805 ini adalah seri Atomic setelah sebelumnya DeWalt Indonesia meluncing Impact Driver DCF 850 dan Impact Wrench DCF 922. Ini untuk hammer drillnya. Produk ini sebagai pengganti atau penerus dari DCD 796. Ini udah launchingnya udah lama banget ya guys ya. Dan ini adalah sebuah produk yang sangat legendaris. Ini produk andalan dari DeWalt. Sebuah hammer drill dengan torsi yang lumayan besar, RPM yang tinggi, yang waktu itu dijual dengan harga di 2,5 juta, 2,7, 2,8. Cukup lama DeWalt memproduksi ini. Bagi Anda yang sudah terlanjur membeli DCD 796, hammer drill yang model lama ini, Anda nggak usah khawatir, karena DeWalt Indonesia akan menjamin ketersediaan stoknya ya di service center, sehingga produk ini tetap digaransi selama 3 tahun. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari hammer drill terbaru DCD 805. Untuk kopernya seperti ini ya. Ini kopernya mengingatkan saya akan sebuah DCD 796 ya, model yang koper T-stack tetapi yang standar. Jadi handle-nya hanya di bagian atas. Untuk yang samping tidak ada handle-nya. Oke, masih sama berarti sama generasi sebelumnya. Kemudian untuk spek nanti kita akan bacakan ya. Saya akan tampilkan di video ini. Kita akan langsung buka. Wow. Ada sebuah buku petunjuk dan kartu garansi bahwa DeWalt ini digaransi selama 3 tahun untuk produknya ya. 3 kali penggantian spare part maksimal ya, untuk unitnya. Kemudian untuk baterai dan charger itu digaransi selama 1 tahun ganti baru. Kalau Anda membeli produk-produk DeWalt yang cordless kemudian belum setahun baterainya rusak, drop atau nggak mau ngecharge atau mungkin chargernya yang bermasalah, itu Anda datang ke service center, Anda bawa unitnya secara utuh seperti ini, satu koper, kartu garansi, kemudian bawa invoice ya, kwitansi pembelian, Anda capture atau Anda foto, langsung diganti yang baru. Jadi kita dibekali dengan 2 baterai ya, standar 2 ampere. Sudah saya charge, sangat solid. Tipe baterainya adalah DCB 183. Kemudian chargernya kita mendapatkan tipe yang DCB 115. Produk ini mempunyai spek charger di 4 ampere untuk outputnya ya. Kemudian inputnya di 220 volt. Mantul ini chargernya guys ya. Untuk pengecasan di 2Ah itu nggak sampai 1 jam. Kemudian unit seperti ini, luar biasa. Langsung pasang untuk baterainya. Mantap guys. Seperti ini ya untuk unitnya. Sangat solid. Ini modelnya pesek guys ya. Saya akan coba bandingkan dengan DCD 796. Seperti ini ya. Yang ini di depan adalah 796. Yang sudah lama beredar, karena memang untuk DCD 805 yang akan kita bahas ini adalah generasi penerus ya. Jadi generasi pengganti untuk 796. Tapi Anda nggak usah khawatir, untuk ketersediaan spare part DCD 796 dijamin oleh DeWalt selama 3 tahun ke depan. Jadi tenang aja ya, nggak usah menyesal membeli 796. Walaupun memang untuk di 805 ini terdapat beberapa fitur tambahan yang tidak ada di 796. Apa saja itu? Yang pertama adalah dari sisi bentuknya ya, dari sisi ukurannya ada perbedaan ukuran antara 796 dengan 805. Untuk panjangnya ini punya selisih ya, punya selisih sekitar kurang lebih di 2 cm. Untuk yang 805 panjangnya di 17,7, kemudian yang 796 itu di 19,05. Anda bisa lihat untuk panjangnya ini ya, ada perbedaan. Kemudian dari sisi bentuknya ya memang untuk 805 ini lebih oke itu ya, lebih kokoh dan terlihat lebih pendek juga untuk tingginya.
Jadi 805 ini lebih pesek, lebih pendek, tetapi lebih lebar. Memang ada perbaikan atau improvement di brushless motornya. Untuk fitur di sisi luarnya itu yang pertama adalah LED. LED ini bisa kita rubah posisinya, ada 3 posisi, ke depan, kemudian tengah, dan ke atas. Sementara pada 796 itu tidak bisa kita atur ya, tidak variabel ya. Ini pengaturan gelap terangnya di 796. Kemudian kalau di 805 sama ya. Pengaturannya sama, tapi bisa di off kan. Jadi hanya brightness 1 dan brightness 2. Kemudian off. Sementara 796 dia modelnya nyala terus 1, 2, dan 3. Itu improvement yang pertama atau perbaikan fitur yang pertama. Yang kedua yang tadi saya sebutkan bahwa untuk 796 memang bentuknya lebih panjang, lebih tinggi, sementara untuk yang 805 ini lebih pesek guys ya. Lebih kekinian karena sekarang ini power tool ini arahnya ke bentuk yang lebih kecil tetapi mempunyai performa yang lebih kuat. Overall kalau build quality saya nggak usah bahas ya, semuanya oke banget nih. Untuk gripnya ini sangat ergonomis, kemudian baterainya juga ini sudah yang terbaru ya. Karena dulu itu kalau yang 2AH ini nggak ada tulisan lithium ion gini. Ini juga ini model terbaru guys ya. Ada bed clip, kemudian ada magnet untuk kita taruh misalnya skrup ataupun mata obeng. Kemudian di bagian depan seperti biasa ini pengaturan torsi sangat smooth ya, nggak keras. Dari 1 sampai dengan 15. Kemudian drilling, besi kayu, dan hammer. Pengencangan satu tangan bisa dilakukan di speed 2 maupun speed 1. Ini speed 1, kemudian speed 2. Yang saya rasakan dari suara yang ditimbulkan dari hammer drill ini, di 805 ini kecenderungannya lebih halus dibandingkan pendahulunya 796. Sekarang saya akan coba bandingkan, sama-sama speed 2. Ini 796. Kemudian ini DCD 805. Ini yang membuat saya penasaran, kok ini lebih halus daripada 796 pendahulunya. Ternyata untuk DCD 805 ini mempunyai beberapa perbaikan di sisi mesinnya. Yang pertama adalah brushless motornya ya, diklaim mampu bisa menyalurkan tenaga 80% lebih besar daripada DCD 796. Kemudian juga ada improve atau perbaikan di performa dari modulnya. Modulnya letaknya di dalam grip ini. Ya, sehingga bisa memberikan tenaga kepada brushless motor lebih besar, lebih efektif. Nah, tentu kenaikan performa dari 805 ini harus didukung dengan gearbox yang lebih mumpuni, lebih mantap. Tentunya, produk terbaru DeWalt ini tidak hanya memperbaiki dari sisi kekuatan atau power dari brushless motornya, tapi juga harus disesuaikan dengan gearboxnya. Ada improvement ya di bagian planetary gearbox itu. Biasa Anda tahu ya, biasanya gearbox itu kan dari gigi planetnya itu yang gigi kecil-kecil ada 4, kadang 5, itu kan hanya masuk ke as gitu ya. Lalu asnya ini untuk yang produk DeWalt terbaru ini dilengkapi dengan stage cage roller. Jadi ada pelapisnya lagi, sehingga putaran di dalam gearboxnya itu akan lebih presisi karena asnya itu dilapis dulu dengan stage roller, baru gigi planetnya dipasang. Nah, ini improve pada 805 dibanding 796. Saya sering membongkar DCD 796, memang untuk planetary gear-nya masih sangat sederhana ya, bentuknya konvensional biasa. Ya wajar, ini kan produk yang sudah lama ya. Jadi teknologi lama. Ini speed 2, kalau speed 1 sih halus. Misalnya posisi chuck-nya kita kencangkan, ini biasanya menimbulkan bunyi akhirnya, tapi bunyinya juga nggak akan sekeras DCD 796. Ini lebih keras, lebih kasar dibandingkan DCD 805. Masih di bagian gearbox juga ada improvement lagi untuk pemasangan seal grease. Jadi ada sealnya sehingga grease ini tidak gampang keluar ke belakang maupun ke depan. Kalau kita lihat 796 itu kadang kita ya banyak menemui grease itu kadang-kadang suka keluar dari sini guys ya.
Ya, itu ternyata dipelajari betul oleh DeWalt ya, masalah kekurangan-kekurangan untuk produk-produk sebelumnya, dan DeWalt terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi. Good job DeWalt. Karena adanya improvement atau perbaikan atau peningkatan performa pada brushless motor, pada gearbox, sehingga menghasilkan torsi yang jauh lebih besar dibanding pendahulunya 796. 796 diklaim mempunyai torsi maksimal di 70 Nm, sementara untuk DCD 800 atau 805 ya, karena nantinya ada dua versi, itu mempunyai torsi di 109 Nm. Ya, ada peningkatan dari 70 ke 109, hampir 40 Nm. Tidak hanya torsi, ternyata produk terbaru DeWalt ini juga ada kenaikan RPM di speed 1. Untuk yang 796 speed 1 di 500, untuk yang 805 mempunyai RPM di speed 1 sampai dengan 650 Nm. Untuk speed 2 secara spek masih sama-sama 2000. Kita akan uji, kita akan lihat. Speed 1 796. 573. Speed 1 805. Hampir 650 RPM. Ada selisih ya, ada peningkatan RPM maupun peningkatan torsi. RPM speed 2 796. 2009. Kemudian RPM 805 speed 2. Juga masih di atasnya di 2040-an RPM. Speed 1 mode drilling. Tips buat Anda, tidak bisa kita untuk melihat stabil tidaknya sebuah cordless drill ataupun hammer drill hanya seperti ini. Lalu bagaimana cara mengetes hammer drill, cordless drill, geol parah atau tidak? Masih dalam batas toleransi atau tidak? Anda gunakan mata bor 4 mili atau 5 mili ke bawah. Bisa gunakan speed 1, speed 2, bor besi. Patah atau tidak untuk mata bornya? Kalau patah, itu artinya cak pada bor Anda sudah di luar batas toleransi. Artinya itu udah harus diservis. Bisa diganti caknya, bisa dibongkar gearboxnya. Kita lihat bagaimana bearingnya, bagaimana struktur dari susunan gearboxnya. Karena pada dasarnya kalau kita perhatikan seperti ini, susah guys ya, susah. Kadang-kadang mata kita juga bisa menipu gitu. Karena ulir yang seperti ini akan susah untuk melihat geol atau tidak. Karena pada dasarnya tidak ada sebuah impact drill, hammer drill, cordless drill stabil. Bagaimana stabil? Bearing hanya satu di bagian gearbox. Ya, bearingnya satu. Di sini nggak ada bearing. Kalau ada bearing tentu nggak bisa ngebor guys ya. Namanya bearing satu, pasti akan ada ya, akan ada geolnya. Walaupun itu sedikit. Kalau ini sedikit akan terlihat. Semuanya, semua merek seperti itu, baik yang murah, yang menengah, yang mahal, akan seperti ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi cara mengetesnya seperti itu ya. Gunakan mata bor 4 mili ke bawah. Anda bor besi, gunakan speed 1 atau speed 2, patah atau tidak. Untuk plat tipis Anda boleh gunakan speed 2. Plat tipis adalah hollow ketebalan 2 mili. Masih bisa menggunakan speed 2.
Saya akan menguji DCD 805 ini untuk penyekrupan terlebih dahulu ya. Saya menggunakan speed 1, torsi di nomor 3. Ini adalah media kayu jati Belanda tanpa pengeboran. Oke. Kemudian yang lebih panjang lagi ini panjang 7 cm. Masih speed 1, torsi 3. 3 kurang, saya tambah torsinya ke 8. Ya, terlalu masuk. Mungkin ke 7. Speed 1, torsi 6. Ini penyekrupan panjang skrup di 8 cm. Torsi bekerja dengan baik. Torsi 4, speed 1. Saya akan coba naikkan ke speed 2. Mungkin Anda nggak sabar dalam bekerja, pengen cepat selesai. Seperti itu, nggak ada masalah. Semua bekerja dengan baik. Kemudian kita akan lepas, mundur pelan-pelan. Ada dua macam auger bit. Yang pertama 16 mili, kemudian 25 mili atau 1 in. Pertama, saya menggunakan speed 2 mode drilling. Auger bit 16 mili. Kalau nggak kuat nanti saya akan turunkan ke speed 1. Speed 2 mode drilling, auger bit 16 mili. Mati. Mati. Saya akan turunkan ke speed 1. Tembus ya. Speed 1 mode drilling, auger bit 16 mili. Saya akan naikkan dengan auger bit 25 mili. Mantap guys. Speed 1 mode drilling, auger bit 16 mili. Masih bisa ya, 25 mili auger bit. Saya pelan-pelan ini ya, triggernya saya kocok. Saya akan coba lagi, 25 mili, speed 1, mode drilling. Kayunya guys. Speed 1, mode drilling, auger bit 25 mili. Saya bantu dorong ya. Ini agak keras juga ininya, kayu jati Belandanya ya. Saya agak dorong dengan badan saya. Begini. Karena memang posisinya kurang solid untuk berdirinya media yang akan kita bor. Oh, pas matanya guys ya. Anda bisa lihat. Ya, ini pas matanya sehingga memang keras. Kita akan lepas. Saya pelan-pelan takut kickback. Kemudian kita akan bor lagi dengan posisi horizontal, auger bit 25 mili, speed 1, mode drilling. Gila, jos banget. Saya mau coba ngebor yang posisinya miring seperti ini ya. Speed 1, mode drilling, auger bit 25 mili. Jos. Untuk bajaringan ya, saya menggunakan speed 2,
torsi 7. Tuh, kebanyakan torsi 7. Saya mulai dari torsi 2. Over torsi. Pas ya, torsi 2. Nggak dol, nggak ngelos. Oke. Pengaturan torsi bekerja sempurna. Good. Sip. Bagus. Kita akan mengebor ya, besi hollow ketebalan 1,8 mili ya, 1,8 mili. Ini mata bornya baru. Diameter bor di 10 mili. Karena besi tipis di bawah 2 mili ya, saya berani langsung ke 10 mili. Kemudian saya berani di speed 2, nggak perlu speed 1. Untuk modenya di mode drilling yang seperti ini. Karena masih banyak pertanyaan, Bang, saya ngebor besi kok berisik. Oh iya, ternyata menggunakan hammer ya. Mode drilling, speed 2, mata bor besi 10 mili. Gila guys. Saya naik ya. Speed 2, mode drilling 10 mili. Speed 2, mode drilling. Speed 2, mode hammer. Ini adalah mata bor diameter 10 mili. Ini panjang guys ya, nanti kita akan tembusin. Ini panjangnya 32 cm. 1, 2, 3. Ini bata hebel, bata ringan. Kemudian ini adalah beton. Gila guys. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari DeWalt DCD 805, sebuah hammer drill terbaru dari DeWalt Indonesia. Pertama, saya melakukan penyekrupan pada media kayu, lancar. Untuk pengaturan torsinya juga lancar, nggak ada masalah. Kemudian pengeboran dengan menggunakan auger bit. Ya, auger bit ukuran 16 mili, 25 mili, semuanya nggak ada masalah, lancar. Untuk pengeboran pada besi juga luar biasa. Dan saya juga waktu itu mencoba untuk memasang sebuah backdrop ya untuk rak power tool. Saya melakukan pengeboran pada hollow ya yang berwarna biru dan kuning, semuanya lancar, nggak ada masalah. Pengeborannya cepat, mempunyai torsi yang besar dan RPM yang tinggi. Memang di hammer drill terbaru ini, DCD 805, DeWalt melakukan banyak improvement. Di antaranya adalah peningkatan performa dari brushless motornya, kemudian efisiensi atau peningkatan performa pada modul, dan ternyata DeWalt juga melakukan perbaikan atau improvement atau penyempurnaan pada gearbox. Di planetary gear-nya dilapisi sebuah roller sehingga gerakan ataupun putaran pada gearbox ini menjadi lebih halus ya, lebih halus. Untuk hentakan-hentakan yang ada pada gearbox ini tidak terlalu besar suaranya dibandingkan dengan generasi pendahulunya DCD 796. Sebuah lompatan yang luar biasa untuk DeWalt ya, dengan ukuran yang lebih kecil, lebih pendek, kemudian lebih pesek, tetapi mempunyai performa di atasnya dibandingkan dengan DCD 796. Dari sisi torsi, DCD 796 mempunyai torsi di 70 Nm, sementara yang terbaru ini 805 di 109 Nm. Kemudian untuk RPM pada speed 1 juga ada peningkatan. Itulah improvement atau penyempurnaan pada sisi mesin DCD 805 sehingga menghasilkan performa yang luar biasa, yang lebih baik daripada DCD 796. Dengan berbagai kelebihan yang tadi saya sebutkan, tentunya produk yang dijual dengan harga di 3 jutaan, 3,3, 3,5 juta, menurut saya ini adalah sebuah produk yang sangat worth it untuk dimiliki. Jika Anda berminat dengan produk-produk dari DeWalt, silahkan Anda kunjungi Instagram dan YouTube-nya. Di sana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk DeWalt yang terbaru. Siapa tahu ada promo yang bisa Anda dapatkan. Oke guys, demikian video review dan pengujian DCD
805. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.